Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Anastasia Anindita dalam Info Jatim edisi 22 Mei 2026. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Bank Indonesia terus memperkuat langkah pengendalian inflasi nasional. Omah Terapiku resmi di-launching oleh Gubernur Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Sobat Jatim, Bank Indonesia terus memperkuat langkah pengendalian inflasi nasional melalui peluncuran gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera wilayah Jawa. Digelar di Gudang Perum Bulog Sidoarjo pada Rabu 13 Mei 2026. Berikut liputan selengkapnya. Bank Indonesia terus memperkuat langkah pengendalian inflasi nasional melalui peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera GPIPS Wilayah Jawa yang digelar di Gudang Perum Bulog Sidoarjo, Rabu 13 Mei 2026. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman mengatakan, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi peluncuran GPIPS 2026 karena memiliki posisi strategis dalam peta ketahanan pangan nasional. Jawa Timur tercatat sebagai penghasil padi terbesar di Indonesia dengan kontribusi mencapai 17,34% terhadap produksi nasional atau sekitar 10,57 juta ton. Jawa Timur juga memiliki peran penting sebagai pusat distribusi logistik kawasan timur Indonesia. Dalam implementasinya, GPIPS mengedepankan strategi penguatan 4 aspek utama atau 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. GPIPS 2026 difokuskan pada 2 aspek utama, yakni peningkatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Peluncuran GPIPS Wilayah Jawa turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dari Sidoarjo, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, masih di berita ekonomi. Pemerintah Kabupaten Pacitan mengapresiasi program Bulog Peduli Rumah Pangan atau RPK Mandiri yang digelar di Perum Bulog sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan pelaku usaha mikro dan ketahanan pangan daerah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Surambah di Pendopo Pacitan pada Rabu 13 Mei 2026. Berikut liputannya. Perum Bulog terus memperkuat kontribusinya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Bulog Peduli Rumah Pangan Kita atau RPK Mandiri. Kali ini Bulog menyalurkan bantuan modal awal kepada 30 pelaku usaha mikro dan kecil binaan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penyerahan bantuan dilakukan di pendopo kantor Bupati Pacitan dan dihadiri Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog Sudarsono Harjo Soekarto bersama Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah Rabu 13 Mei 2026. Sudarsono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Pacitan yang telah mendukung pembinaan 30 pelaku UMKM menjadi RPK Mandiri sebagai bagian penguatan distribusi pangan di tingkat masyarakat. Menurutnya, Bulog memiliki tugas utama menjaga stabilisasi, keterjangkauan, dan ketersediaan pangan nasional. Karena itu, keberadaan RPK Mandiri menjadi salah satu saluran strategis untuk memastikan distribusi dapat menjangkau masyarakat secara merata. Menurutnya, tantangan distribusi pangan di sejumlah daerah cukup berat, mulai jalur sungai, pegunungan, hingga wilayah perbatasan. Selain itu, beliau juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, atas sinergi yang terus terjalin bersama Bulog dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan nasional. Dari Pacitan, tim Info Jatim melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri hari lahir atau Harla ke-80 Muslimat Nadatul Ulama yang bertema merawat tradisi, menguatkan kemandirian, dan meneduhkan peradaban. Digelar di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya
pada Minggu 17 Mei 2026. Berikut liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri hari lahir Harlah ke-80 Muslimat Nahdlatul Ulama bertema merawat tradisi, menguatkan kemandirian dan meneduhkan peradaban yang digelar di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Minggu 17 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengatakan, pada Harlah ke-80 Muslimat NU ini adalah Allah telah mengizinkan Maulana Syekh Syahid Afifuddin Al-Jailani, cicit dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hadir bersama keluarganya di Jawa Timur. Khofifah berharap agar Allah menganugerahkan sehat lahir batin, sehat ekonomi, berkah bahagia dunia akhirat, dan keluarga juga diberikan kebarokahan. Muslimat NU, Jawa Timur dan Indonesia juga barokah. Sementara Syekh Syahid Afifuddin Al-Jailani menyampaikan, di Harlah Muslimat NU yang penuh berkah ini tidak hanya usianya yang 80, tetapi akan ditambah ratusan tahun ke depan. Arifatul Khairi Fauzi, Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU mengatakan, 80 merupakan usia yang cukup matang untuk proses dalam sebuah organisasi, dan tantangan Muslimat NU saat ini adalah bagaimana memaksimalkan penggunaan kecanggihan teknologi digital. Sedangkan Masrur Wahid, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur menyampaikan, Islam tersebar di Jawa Timur dan Muslimat menjadi hebat karena jasa dan pengorbanan wanita-wanita hebat, wanita pejuang, dan wanita-wanita ulama yang telah mendahului. Pada Harlah ke-80 ini juga dilakukan pembacaan surat pernyataan dan imbauan perdamaian dunia dari Muslimat NU kepada PBB untuk menghentikan perang dan mewujudkan perdamaian di seluruh dunia dalam dua bahasa. Bahasa Indonesia dibacakan oleh Maryam Baharudin dan bahasa Inggris dibacakan oleh Zumrotul Mukaffah. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Jawa Timur menyelenggarakan workshop regional dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di wilayah Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Senin 18 Mei 2026. Berikut liputan selengkapnya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Jawa Timur menyelenggarakan workshop regional evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Kegiatan yang berlangsung di Surabaya pada hari Senin 18 Mei 2026 ini digelar untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hadir narasumber dari Komisi 4 DPD Republik Indonesia, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Komisi Informasi Jawa Timur, serta BPKP Jawa Timur. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan DPMD, Inspektorat, Camat, Kepala Desa, tenaga pendamping profesional, serta Asosiasi Aparatur Pemerintah Desa se-Jawa Timur dan Kota Batu. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Didik Rudi Prasetya, yang mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur. Menurutnya, kolaborasi pengawasan seperti inilah yang menjadi jangkar bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri RI bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar bimbingan teknis penyusunan strategi komunikasi pemerintah daerah se-Jawa Timur tahun 2026. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dari perangkat daerah, Pemprov, serta pemerintah kabupaten kota se-Jawa Timur. Berlangsung secara daring dan luring di kantor Kominfo Jatim pada Selasa 19 Mei 2026. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar bimbingan teknis penyusunan strategi komunikasi pemerintah daerah se-Jawa Timur tahun 2026. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dari perangkat daerah, Pemprov, serta pemerintah kabupaten kota se-Jatim. Berlangsung secara daring dan luring di kantor Kominfo Jatim Selasa 19 Mei 2026. Hadir sebagai narasumber antara lain Fahrudin Ali Ahmad, Pranata Humas Ahli Madya Tim Pusat Penerangan Kemendagri Republik Indonesia, dan Kerry Pranata, peneliti
Universitas Brawijaya. Dalam sambutan yang dibacakan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Putut Darmawan, Kepala Dinas Komunikasi Jatim Sherlita Ratadewi Agustin menekankan bahwa paradigma kehumasan pemerintah kini bergeser seiring perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Ia pun menyampaikan data Edelman Trust Barometer 2025 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-6 dunia dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah mencapai 75%. Namun, tantangan komunikasi di Jawa Timur semakin kompleks karena pergeseran pola akses informasi ke kanal digital. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pelayanan sosial yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat. Salah satunya melalui inovasi pelayanan publik bertajuk Omah Terapi yang resmi di-launching Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita di Sidoarjo, Selasa 19 Mei 2026. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pelayanan sosial yang inklusif bagi masyarakat. Melalui peluncuran Omah Terapiku di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan layanan terapi gratis bagi anak maupun orang dewasa yang membutuhkan pendampingan terapi berkelanjutan. Program ini dihadirkan untuk memperluas akses layanan terapi yang mudah dijangkau, berkualitas, dan ramah masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu yang selama ini terkendala biaya maupun akses terapi profesional. Omah Terapiku menyediakan berbagai layanan seperti fisioterapi, terapi okupasi, terapi sensorik, hingga terapi wicara secara gratis. Pada tahap awal, layanan dibuka di 3 lokasi dengan fokus pelayanan berbeda sesuai kebutuhan penerima manfaat. Menurut Gubernur Khofifah, pelayanan sosial tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Kedepan, program ini akan diperluas ke sejumlah UPT lainnya sebagai bentuk komitmen Pemprov Jatim dalam menghadirkan pelayanan sosial yang inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur. Dari Sidoarjo, tim Info Jatim melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Rabu 20 Mei 2026. Peringatan kali ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Rabu 20 Mei 2026, mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dalam amanatnya, Khofifah menegaskan, kebangkitan nasional adalah proses dinamis yang harus menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Tantangan kebangkitan saat ini bergeser dari menjaga kedaulatan teritorial menjadi menjaga kedaulatan informasi dan transformasi digital. Khofifah menyampaikan wujud kehadiran negara untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam ruang digital yang sehat, aman, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Pemerintah telah melakukan langkah besar melalui implementasi Peraturan Pemerintah Tunas Nomor 17 Tahun 2025. Khofifah juga menekankan bahwa menjaga tunas bangsa berarti memastikan ekosistem pembangunan daerah yang sehat, stabil, dan memberi harapan bagi generasi muda. Momentum Harkitnas 2026 menurut Khofifah harus menjadi penguat semangat gotong royong, solidaritas sosial, peningkatan literasi digital, serta menghadirkan kebijakan pembangunan yang bermanfaat nyata bagi masyarakat. Pada kegiatan ini, Gubernur Khofifah juga menyerahkan penghargaan kinerja anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Award Jawa Timur tahun 2026. Untuk kategori pemerintah kabupaten kota, terbaik 1 diraih oleh Kabupaten Banyuwangi, dan kategori Sekretariat DPRD Kabupaten Kota, terbaik 1 diraih oleh Kabupaten Gresik. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Anastasia Anindita undur diri dari hadapan Anda. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.